Astaghfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, kalbu kita baru saja dihibur, dilapangkan dengan salawat kepada Sayyidur Ruh, Sayyidul Arwah, Abul Arwah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mengkaji pada masih sore ya, apa malam nih? Ya. Sore ataupun malam ini masuk ke fasal Atwarul Ahwal ya. Halaman 149 dari kitab Zubat ya, fi Khulasati Tasawuf atau Halur Rumuz yang dinisbatkan kepada Imam Al-Izz ibn Abdissalam rahmatullah alaihi wa qadasallahu sirrah. Sebelumnya mari kita kirim Al-Fatihah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga untuk Imam As-Suhrawardi, Imam Abdul Hasan Syazili, Imam pengarang kitab ini Al-Izz ibn Salam, Baharuddin Shah Naqsyabandi, Al-Imam Ahmad Tijani, dan wabil khusus Al-Qutub Rabbani Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. وبه قال فاعلم أنه ثبت بما أشرت إليه من أحوال القوم وانتقالهم من هذه الدار إلى تلك الدار إذ نحن ننتقل من أول خلقنا إلى يستقر بنا المنزل في 6 أسفار. Ini belum ada skripsi tesis bahas ini ya. Malah yang dibahas yang di luar ahlu sunnah. Jadi di kampus-kampus itu lagi masyhur di waktu saya kuliah Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Mula Sadra, ya bagus-bagus aja sih, gak apa-apa. Tapi masih ada di kita imam yang membahas itu sebelum Mula Sadra ya, tapi dengan pembahasan yang berbeda, yaitu Imam Al-Izz ibn Abdis Salam. Kalau Mula Sadra 4 asfar, 4 perjalanan kita kepada Allah. Kalau di sini ada berapa tadi? Ada 6 ya. As-safar al-awwal, perjalanan pertama, safarus salamah minat tim. Salamah di situ artinya al-bara'ah ya, keluar, terlepas dari bentuk tanah. Ini tanah, masih tanah kan nih? Saripatinya kan bukan tanah lagi, sudah saripatinya tanah. Tu safarus salama minat tin. Kayaknya ini ada mungkin beberapa redaksi manuskrip yang aneh nih di kata salamah ini. Jadi safar pertama kita secara zahir tercipta dari tin. Nanti saya tambahin ya, jadi 7. Sebelum yang nomor 1 itu ada sebelumnya. Ya. Boleh nggak kita nambahin? Ya boleh. Ya, kenapa kita ada syarah, kita ada hasyiah? Yang menghasyiah orang sebelum atau setelah? Kenapa imam-imam sebelum kita boleh mensyarah kitab sebelum mereka? Kok kita nggak boleh? Kan maklumat di zaman ini lebih banyak dari zaman mereka. Kita terlalu mengerdilkan diri kita dan terlalu melebih-lebihkan mereka. Antum kalau semasa dengan mereka, antum kaget juga. Mereka itu manusia biasa, himmahnya yang tinggi, semangat belajarnya tinggi. Yang paling banyak membuat hasyiah dan syarah Sayyidi Al-Imam Al-Arif Billah Al-Allama Al-Kabir Zakaria Al-Ansari. Itu boleh disebut Jami' Al-Hawashi wa Syuruh, penulis hampir banyak kitab-kitab syarah dan hasyiah. Siapa nama imamnya? Zakaria Al-Ansari. Maka dari jalur beliau nanti ada Al-Bajuri, ada Syarqawi, ada macam-macam imam, nanti Syarbini. Semuanya adalah aliran pensyarah, aliran hasyiah.
mereka kan imam. Emang kita nggak boleh mengikuti jalan mereka? Kita menulis buku baru aja boleh kok, apalagi cuma mensyarah. Ya, jadi jangan terlalu mengerdilkan umat zaman ini. Ini umat zaman ini umat terpilih. Karena semua dalil antum bisa cari di aplikasi. Untuk dalil awal sebelum masuk ke kitab, berarti maklumat yang kita dapat sekarang akan lebih cepat daripada ulama terdahulu. Masalahnya kita mengerdilkan diri sendiri. Akhirnya inilah yang terjadi. Buku nggak nambah-nambah ya, kayak saya ini, karena sering mengerdilkan diri sendiri. Ya, wah nggak enak nih imam. Imam ini juga kalau ngomong begitu nggak bakal jadi bukunya. Ya, jadi imam yang terdahulu itu menghilangkan pakai kata orang Jawa ya, kesungkanan ilmiah tuh nggak ada. Sungkan itu bab adab. Dalam bab ilmiah tidak ada kesungkanan itu. Boleh, tapi ngomongnya tetap pakai adab. Jangan kayak Albani ngritisi Suyuti pakai kecelaan, ngritisi Imam Syafi'i pakai kalimat yang tidak pantas. Tajahal. Apa terjemahan tajahal? Disebut Imam Syafi'i tajahal. Para imam terdahulu ya tajahalun. Apa arti tajahal, Ustaz Ali? Pura-pura bodoh, pura-pura bego, pura-pura nggak tahu. Ada dalil masalah emas. Jadi Albani mengharamkan emas untuk perempuan dan laki-laki. Sedangkan ijma ahlus sunnah haram bagi laki-laki, halal bagi tuh. Seneng kan perempuan? Oh, seneng dulu. Ya. Apa kata dia? Ini imam-imam nih tajahalu. Saya masih ingat tuh di kitab beliau. Ya. Silakan dicek tuh di Adabuz Zufaf apa Zufaf bacanya. Itu nyelkit, dia berani ke imam-imam. Coba dia bukan imam kan, dia sekolah nggak di kampus-kampus seperti Syekh Nuruddin Syekh Al-Buti kan enggak, tapi dia berani ngata-ngatain imam. Ketika kita mengkritisi dia, disebut oleh pengikutnya, fanatisnya caci maki. Yang caci maki siapa? Kan dia yang caci maki imam kita. Guru dari guru kita, Syekh Abdullah Al-Ghumari, ya, itu mengkritisi dia karena dia seperti itu. Akhirnya karena sama-sama emosi, sama-sama bahasanya sama-sama pedas. Au qaulul mubdi' fi raddi al-Albani mubtadi' gitu. Judulnya Syekh Al-Ghumari, saya ingat itu judulnya, benar ya? Al-qaulul mubdi' fi raddi al-Albani al-mubtadi'. Apa terjemahan itu? Itu yang nulis Syekh Al-Ghumari. Maka dia punya murid namanya Hasan bin Ali As-Saggaf, nulis kitab judulnya Mu'jam Syata'im Albani. Kamus katalog caci maki Albani terhadap ulama. Jadi yang caci maki bukan kita. Saya ngomong Syekh Albani masih pakai Syekh, masih pakai rahimahullah. Bahkan saya doain beliau. Bahkan saya terharu ketika dia berdoa di kitab sifat salat nabinya. Semoga Allah mengumpulkan kita di kalangan ahli hadis. Insya Allah dikabulkan, tapi ntar dia saf yang mana kita nggak tahu. Karena dia pedes, kata-kata tulisan dia pedes. Itu akibat orang tidak duduk bermajelis dengan para ulama. Gak tahu dia merasakan bagaimana beradab kepada ulama itu. Imam Suyuti itu paling sering dikata-katain sama dia itu. Suyuti. Imam Nawawi, antum tahu Nawawi? Siapa Imam Nawawi? Bukan Nawawi Al-Bantani. Nawawi Ad-Dimashqi, pengarang kitab apa? Al-Arba'in, apa lagi? Riyadhus Shalihin, apa lagi? Syarah Muslim, apa lagi? Syarah Muhazzab. Syarah Muhazzab paling gede itu. Apa lagi? Udah, itu doang hafalannya. Ya salam. Kitab fikihnya Minhajut Talibin. Itu yang kemudian menjadi standar dalam fikih Syafi'i. Tapi dia nggak nulis bab akidah kecuali dalam syarah hadis. Dalam syarah Muslim dia cenderung kepada akidah Ahlussunnah Imam Asy'ari dan menyebutnya sebagai ashabuna, imam-imam kita. Ashabuna itu artinya apa? Imam-imam kita. Apa kata dia? Kata Albani, Imam Nawawi ini nggak serius ngaji akidah.
dia kebanyakan ngaji hadis, akhirnya akidahnya nggak benar. Itu dia sebut di muqaddimah tashih dia terhadap tahqiq, tashih dan tahqiq ya, barangkali disebutnya mungkin tashih kali, kitab Riyadhus Shalihin. Gimana tuh? Imam antum digituin, diem, ayo diem aja, aneh nggak mau diem aneh ya. Para ustadz, para dai kok diem ya. Kitab dia lagi berkembang sifat sholat Nabi yang kemudian merusak cara sholat 4 mazhab, yang mana sholat 4 mazhab itu paling dekat caranya kepada Rasulullah SAW. Terus antum diem. Ar-Razi itu berani sebut nama gitu, bukan 1-2 orang ngomong ke saya. Lah kita kan orang kampus, orang pesantren, di pesantren biasa nggak nyebut nama. Qala Zarqashi, qala Zamakhsyari, biasa kan dikritik Zamakhsyari. Qala Subki, qala Al-Ghazali, biasa. Di kampus apalagi, malah diajarin cara ngeritik orang ya. Saya punya genre begitu. Genre dakwah saya, dakwah sedikit-dikit ngampus lah ya. Biar umat itu nggak dibodoh-bodohin lama-lama. Umat itu diajak kritis sedikit. Semua sampai kapan umat itu cuma diajak ketawa ketiwi aja? Ya, cuma diajak nangis-nangis doang. Sesekali pecahin kepala lah. Ya. Icebreaker maksudnya. Kan otak itu udah terlalu kaku. Antum biarkan ini terjadi. Di luar sana ada orang ngaji pakai kitab, tapi manhajnya tidak sesuai dengan manhaj yang kita riwayatkan dari para imam kita. Oh, dakwah kita nggak begitu. Ya sudah, hadzal firaq baini wa bainak. Ya, berarti kita beda walaupun tujuan kita sama. Ya. Siap bikin kajian yang genre begini? Siap. Ya, Ustaz Ali, Ustaz Rukiin buat kajian begini juga. Ini tempatnya di Ribat. Ntar ngaji ke Ustaz Ali ya, khusus pengajian hadis-hadis palsu. Ya, syarah-syarah hadisnya cakep-cakep. Nanti kita semoga nanti setelah bulan Maulid lah atau Rabiul Awal Rabiul Akhir beliau punya waktu nanti. Ya. Ya, saya lupa. Kan besok kan saya nggak bisa. Bisa nggak ngisi kajian hadis palsu seputar Maulid? Tapi ada nggak tawarannya? Yang benarnya kira-kira begini. Apa adabnya mengatakan hadis? Bisa nggak? Berapapun yang hadir, ya. Ada yang siap datang nggak? Ntar. Saya udah kasih beliau sanad hadis ini udah. Piye? Siap nggak? Saya kan ntar kan mau safar dulu ke Padang. Siap Ali ya? Ya. Hadis-hadis dhaif bermasalah seputar Maulid dan jalan keluarnya. Jangan nyebutin palsunya doang. Ya, misalnya hadis awwalu ma khalaqallah nurun nabiyika kan dhaif, palsu. Gantinya awwalu ma khalaqallah al-qalam. Nah, itu kan banyak. Zahabi bilang dhaif, itu bisa kita kritisi karena Zahabi terpengaruh oleh Ibnu Taimiyah. Awwalu ma khalaqallah laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Itu kan didhaifkan oleh Imam Zahabi. Riwayat Hakim, Imam Hakim bilang apa? Sahihul isnad. Yaudah kita pakai Al-Hakim aja. Ya. Kan lebih banyak hadisnya Al-Hakim daripada Az-Zahabi. Gitu. Ini contoh-contoh trik-trik untuk melihat hadis. Ada cara-caranya. Nah, Ustaz Ali ini udah jago lah ya. Kan dia orang Madura. Di Madura sudah banyak kitab-kitab macam-macam tentang Maulid muncul. Jadi di kosakatanya sudah ada daftar-daftar tuh. Palsu. Jadi kalau bisa tetap ada taklim kan pekan depan, berapapun yang datang kan yang penting recordnya ada. Siap ya? Insyaallah. Antum nggak kemana-mana kan? Siap, taib ya. Jadi saya tidak mau besar sendiri, bergerak sendiri. Saya maunya kita berjamaah. Ya, apa yang bisa kita buat. Ya, kita buat. Katanya orang Tasufi. Jadi ada yang nanya sama kita dan bukan 1-2. Ya, apa kata dia? Kok sufi-sufi suka hadis palsu? Lah, tunggu dulu. Ini depan saya sufi semua nih. Anti hadis palsu kan? Main-main dia mau Ustaz Ali Wafa kan? Ya, dia belum buka channelnya Darus Sunnah kan?
Hadis-hadis palsu seputar Ramadan, mampus. Jangan-jangan dia ngomong hadis palsu, kata orang. Kalau ini penelitian di sendiri. Ulama ngomong gini, dicek lagi sama Ustaz Ali, bener gak? Oh kalau bener, jadi dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Syekh Albani. Umurnya berapa Ustaz Ali? Ustaz Ali umurnya berapa Ustaz Ali? 33. Lumayan kan 2 tahun di bawah aneh kan? Tua juga berarti. Tapi dia sudah bisa buat begitu semenjak umur 20-an ya, 25 itu sudah jago. Ya, sekarang itu udah metik-metik hasilnya. Jadi orang kalau rajin menabung ilmunya, umur 30-an tinggal naik aja, baca sekali langsung connect. Ya kayak kita sekarang mau kitab apa yang kita baca oke aja insya Allah. Yang penting jangan kitab carut marut kan. Baik. Sebelum nomor 1 ini nanti ada saya tambahkan. Yang pertama apa? Perjalanan dari tanah. Yang kedua, safarun nutfah minas sulbi ila rahim. Safarnya, mohon maaf ya, nutfah, sperma. Jadi beda mani dengan nutfah. Mani itu ada airnya. Tapi kalau nutfah itu spermanya aja. Yang kayak itu tuh loh, kecebong. Bener ya? Nah, yang ada ekornya itu. Ini semuanya udah jadi orang kan? Ini produk itu semua. Jangan lupa, kita ini itu semua. Dulu yang bertarung berapa ratus juta sel tuh, berapa ratus ribu, ratus juta ya, 2 juta sel yang nongol ini nih. Jadi kalau antum bunuh diri, astagfirullah, itu nggak menghargai perjuangan pengorbanan yang sekian juta yang lain itu. Stres ya salam, jangan stres lah. Jadi beliau sudah cerita ada perjalanan nutfah dari sulbi ke rahim, pindah dari ayah ke ibu pun gak langsung terjadi pembuahan. Dia udah ngomong loh di sini. Padahal di zaman itu belum ada ilmu biologi seperti zaman sekarang. Tapi dia nggak cerita, kan dia nggak punya hajat menceritain itu. Ini kan cerita orang-orang biologi, orang-orang ilmu alam, ya. Tapi dia sudah menyebut. Dari mana dia tahu? Kalau ini bukan ilham Rabbani, ilham dari Allah Subhanahu Ta'ala. Kan ini yang ditulis abad ke-7, sekarang abad 15 Hijriah. Dia sudah bisa cerita tentang perjalanan nutfah ke dalam rahim. Nih cowok-cowok ini kan ada sulbinya nih, ini ada nutfah di badan antum. Kan masih tersimpan tuh dan dibuang sembarangan aja. Ya. Kamu cepat-cepat nikah. Agil masih muda dia, masih kuliah ya, masih unyu ya. Artinya dia sudah dikasih unjuk perjalanan itu sebenarnya, perjalanan bahwa nutfah itu banyak sekali dan yang merdeka, kamil, dibebaskan, terpilih. Kita yang hadir ini adalah nutfah yang terpilih. Ya, Masya Allah, hina sekali. Hina tapi mulia. Di antara mereka itu kita terpilih. Assalamualaikum. Semua kita ini, ya. Kalau Allah sudah memilih kita, kenapa kita kemudian tidak memilih untuk lebih baik? Ya, ya maju lagi. Maju. Gini. Salah lagi. Baik. Safarul walad minar rahimi ila dunya. Berapa lama di dalam rahim? Dulu berapa lama? 3 hari. 9 bulanan. Bisa lebih, bisa kurang. Ya kan? Kan ada yang prematur kan? 9 bulanan, kira-kira begitu ya. Terus keluar. Nah, ini perjalanan juga ini. Ada nggak yang gagal di tengah jalan, mati? Emaknya mati, anaknya mati. Adanya emak wafat, tapi dia masih hidup. Bikinnya doang enak ya. Ternyata efeknya korban lelaki yang minta perempuan juga kok. Ini nggak mudah, ternyata ini urusan berat. Jadi kita betul-betul melihat keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nggak? Ini kan udah ada butina yang pernah melahirkan nih.
Bisa direncanakan nggak kamu lahir tanggal sekian aja ya? Nggak bisa kan, kecuali sekarang, itu pun di sesar. Tapi kan sudah nggak alami. Seharusnya dokter-dokter itu lebih banyak menganjurkan normal. Kenapa? Emang Allah akan salah tanggal? Allah tidak akan pernah salah tanggal. Berarti si bayi itu akan keluar pada jamnya, pada saat yang sudah ditentukan. Gak perlu didahulukan atau ditakhir-takhir, nggak akan ada. Cuma kan kita nggak sabar. Ya, kapan baru disesar? Kalau darurah, membahayakan si perempuan. Ada yang nggak mau ini, nggak mau hilang keperawanannya. Wah, itu punya anak kok. Ya, karena aneh itu. Kayak gitu kan, kasihan kita sebenarnya. Padahal itu sangat normal sekali. Dan itu bagian yang paling baik untuk perempuan ketika melahirkan normal. Buktinya tuh normal nggak? Alhamdulillah. Ya, maka sehat-sehat aja sekarang ya. Seharusnya kan darah itu keluar, cairan itu keluar semua normal. Ini sekarang nggak normal keluarnya. Pasti ada efek di badan. Pasti. Ya. Kecuali badannya bermasalah ya. Karena ada orang dalam kategori tertentu, jika melahirkan justru mati. 70% meninggal, kira-kira begitu. Maka dia emang wajib disesar atau apapun sejenisnya. Baik. Jadi ada safarnya. Dan itu salah satu fase hidup kita. Ada antum yang ingat gak dulu? Nggak ada yang ingat? Nggak ada yang ingat kan? Sama, aneh juga nggak ingat. Berarti otak kita nggak bisa mengingat kejadian itu. Kan otak kita nggak diizinin mengingatnya. Pertemuan dengan Allah sebelum itu. Ada yang ingat? Waktu dulu keluar dari bapaknya jadi ke ibunya. Nggak ada kan? Jadi, memori kita itu cuma dari umur 5 tahun sampai sekarang paling yang bisa kita ingat. Itu pun antum umur 20 aja udah banyak yang lupa, paling umur 5 kan? Bener. Nabi Muhammad umur 5 tahun ingat ngapain. Bahkan Nabi itu tahu lagi ngapain di perut ibunya. Gak percaya antum? Ya, kita bawa antar ke alam semua. Caranya dibawa bercerita, berkalam. Ketika kita berhikayat tentang Nabi, itu akan ada beberapa orang diperjalankan Allah pandangan batinnya ke alam sana. Karena saya pernah mengalami itu. Kita sedang bercerita tentang ahwal-ahwal kenabian, cerita-cerita sirah Nabi, tiba-tiba kita dibuka alam itu dan dimasukkan ke kejadian sana. Gak bisa dibayangkan itu. Ya, itu beberapa kali, bukan 1 kali, 2 kali, sering kali. Oh, dibukakan masuk ke alam sana. Kan bagi Allah pemilik waktu kan gampang aja. Diambil ruhnya, dibalikin ke sono, tubuhnya masih di sini. Allah kan ad-dahr. Innallaha ad-dahr. Allah mengatakan anad-dahru, akulah sang maha waktu. Suka-suka Allah mau pindah kemana kan? Allah taruh aja kita di. Makanya kalau wali-wali Allah, nabi-nabi Allah, Allah izinkan dia maju ke tahun keberapa, nanti dia balik, dia cerita. Nabi Muhammad kan begitu. Nabi Musa cerita begitu. Umar juga sama. Umar cerita tentang masa depan. Huzaifah al-Yamani cerita. Uwais al-Qarni nggak ketemu Nabi bisa cerita tentang Nabi. Itu ad-dahr, waktu. Ajib itu. Ya, kadang-kadang antum kayak membersamai siapa saat itu lagi nonton kita gini. Kayak gini nonton lagi orang kejadian apa, nonton film, tapi kita di dalam itu. Itulah hebatnya kajian sirah Nabi. Jadi kenapa kemudian para imam-imam itu bisa nulis kitab Barzanji, Diaul Lame, Simtud Duror, itu seakan-akan dia diperjalankan dalam dia bercerita itu. Maka nulisnya betul-betul sangat natural. Betul nggak? Nikmatnya bukan main kalau antum tahu cara bacanya. Ya. Jadi dari rahim, alam rahim ini disebut dalam surat Az-Zumar, zulumat salas, 3 kegelapan, 3 lapisan kegelapan. Benar gak? Ya. Alam ini 1 lapis, tubuh lalu rahim. 3
Jadi al-alam, kata Ibnu Athaillah, zulmah. Alam itu adalah kegelapan. Cahayanya hanya dari Sang Maha Pelita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita sekarang lagi di terminal berapa nih kalau versi kitab ini? Ya. Dari tanah 1, dari sulbi 2, rahim 3, dunia 4. Kalau versi beliau nih kita keempat. Versi beliau berapa? Kita keempat. Dunia. Ini lagi terminal. Berarti habis ini bisa ada perjalanan lagi. Nunggu keretanya, nunggu tiketnya dulu. Antum mau ekonomi apa VIP? Atau nggak pakai ekonomi, nggak VIP? Di ketapel atau ditinggal. Ya, mati tapi nggak dijemput. Mati tapi nggak ada tiket. Mau yang mana? Hah? Kenapa nggak ada tiket? Nggak ada namanya di situ. Kan ada namanya. Minimal nama dari guru lah, ya. Ini nama persahabatan lah, atau nama dari kiai. Kalau nggak dapat nama dari wali, itulah yang kita sebut nama syafaat, nama ruh. Nama itu hadiah sebenarnya. Biar ntar masuk gerbong dia, gitu. Biar nggak cuma sampai KTP aja. Nama KTP sampai nisan, ya kan? Nggak berlaku di kubur itu namanya. Nggak berlaku itu. Maka kalau kirim Fatihah ke nama itu ya dapatnya cuma nikmat nafsiyah, ruhiyahnya nggak dapat. Jadi kita lagi terminal berapa nih? Keempat, versi Imam Izzuddin, ya. Terus yang ketiga, dari dunia ilal qabr. Nah, sudah ada beberapa orang tua teman kita yang sudah sampai ke kubur. Tadi saya dapat kabar, sahabat saya Ustadz Abu Arif namanya, murid Abah Jejen, udah wafat 2 bulan yang lalu. Padahal saya kontak-kontak terus sama adeknya, sama saudaranya, tapi saya nggak lupa nanyain abangnya ini. Ya. Nah, untuk beliau Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa? Nah, beliau itu dan teman-teman, mungkin ada saudaranya yang sudah pergi. Ada saudara kita mau ujian promosi, habis ujian pendahuluan, mau promosi doktor. Ya. Dokter Yusri, tapi udah dikasih gelar dokternya, Dokter Yusri. Ya, temennya ini nih, dokter ini, jangan sampai ente begitu ntar. Minta kepada Allah, minta hidup yang baik. Ya, udah jangan stres-stres amat ngurusin skripsi apa, disertasi, biasa aja. Itu cuma mainan terminal wakal aja. Otak kita lebih gede dari buku yang segitu doang. Otaknya dipanjangin tuh, panjang itu otaknya. Paling cuma se-flash disk doang itu. Ya, santai aja. Yang belum cepat selesai. Siapa aja yang belum nulis skripsi, itu beban, jangan lari. Cepat selesai, jangan lari. Tesis, ya. Kayak mak-mak aja ya, ceramah nih. Tapi itu sedikit kita orang kampus juga, nggak akan pernah selesai. Antum nanti walaupun berduit segala macam, tapi nggak selesai kuliah, ada penyesalan aja. Nyesel aja bawaannya. Kayak aneh kan nggak nyesel, alhamdulillah. Selesai ya. Oh, kalau dibilang orang, ente siapa? Ya, tinggal kita jawab aja kan, ada dokter. Ya, tinggal bilang begitu tuh. Jadi waktu kita ngerti si Syekh-Albani, ngerti apa, mereka nggak terima. Dia nganggap nggak ada orang yang berhak mengerti si Syekh-Albani. Loh, kenapa nggak ada? Kita juga ngaji hadis, kita juga ngerti hadis, kita kuliah juga, kenapa nggak boleh? Di atasnya Syekh-Albani aja kita kritisi, Ibnu Taimiyah, enggak? Kenapa kita nggak boleh? Emang dia nabi? Bukannya Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan kullu kalamin yutrak wa yukhaz ila kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua kalam diterima, ditolak, terima, ditolak, diterima, ditolak. Terserah ente. Kecuali kalam Rasulullah SAW harus diterima. Ya kan? Itu adab kita sudah begitu. Kok giliran selain
Nabi nggak boleh dikritik. Kok malah bilang ente siapa? Kita bilang nanti kita dokter. Kita dimarahin, dibilang sombong. Lah, katanya nanya. Misal jawab gitu jadi kan. Kira-kira begitu ya. Ente sudah baca, lah jangan baca siapa ya. Ini tanya nih. Tiap hari dia ngajar kitab. Mahasiswa nih, apalagi dosennya. Ya itu kalau itu ada orang songong-songong begitu, baru dipakai kabiru al-mutakabbir. Kalau orang sok nyebutin dia baca sekian, bolehlah kita sebutin kita baca sekian. Orang bilang saya dapat ijazah ini, bolehlah kita sebut kita punya ijazah juga. Tapi bukan niatnya tafakhur, niatnya untuk mangkas kesombongan orang itu. Tapi antum jangan sombong dulu. Niatnya tahadus bin ni'mah. Tipis loh bedanya. Ya, walaupun wajahnya sangar-sangar dikit boleh lah ya. Ya Ustaz Ali cepat selesai lah doktornya. Ya. Ntar lagi S2 kan? Selesai? Udah selesai? Ya. Rokin langsung S3. Jadi kita lagi di terminal 4, ada teman kita yang sudah masuk terminal Al-Qabr. Itu tadi Dr. Yusri ya. Wafarallahu lahu. Mau nggak lama lagi promosi, ternyata Allah ambil. Ya. Oleh kampus kan dikasih gelar dokter, tapi kan nggak berlaku dalam kubur. Untung semua temannya bilang Yusri baik, Yusri teman kami terbaik, gampang senyum. Wah, itu yang bikin dia senang di sana. Itu yang bikin dia senang di sana tuh, dia lagi enak-enak suruh tidur aja tuh. Ya. Cuma kalau ruh kan pengennya ma'rifatullah. Gak cukup cuma dapat Fatihah dari orang, senyum dari orang, gak cukup. Kan yang bisa bertemu Allah itu cuma orang yang kenal Allah, kan kenal dulu. Ya, antum kalau nggak kenal kan ditahan sama Idris kan, polisi ribat. Siapa Anda? Tolong jangan galak-galak amat ya. Kalau ada tamu ya tanya aja baik-baik. Oh maaf kita ada tempat kayak gitu. Kalau namanya nggak ada nggak. Cuma kalau galak apa ternangis ya. Kalau ibu itu ya. Untung yang jagain Sidi Musa kan langsung masuk. Ya hukum itu dua teman-teman, hukum itu dua. Hukum tanzimiyah, nizam, normatif, saklek. Tapi hukum saklek itu ada di belakangnya hukum rahmah. Jadi kalau melihat, dilihat-lihat dulu nih, ini kita pakai nizam apa pakai rahmah? Pinter-pinter aja ya. Nabi itu kalau pakai nizam sama orang yang ngencingin masjid mau diapain? Oh, bisa kafir mutlak itu. Dia kan menghina masjid Allah kan. Tapi Nabi faham orang ini nggak ngerti. Orang badui ente. Ya walaupun ada nyong-nyong-nonong, ya walaupun kita nggak bilang dia badui sih nggak apa-apa. Cuma dia kan lagi ada mahabbah. Tapi ini nggak tahu cara mahabbahnya. Saya yang akrabnya mau di tembok nih. Muhammad nih keren juga, nih banyak temboknya nih. Kita pipisin aja. Pipis dulu dia di situ kan. Apa kata Nabi? Jangan ganggu dia. Dia sedang buang hajat. Antum bisa bayangkan. Kalau dia lagi buang air kecil, terus dipukul sama sahabat. Kemana-mana ntar. Ya, bisa sadaqallahul azim. Ya, banyak nanti harus ganti celana, ganti baju. Tapi Nabi menggunakan hukum rahmah. Jadi di antara 80% itu adalah 20%. Kita goyang dikit hukumnya. Kalau Allah menyebutnya rahmah. Kalau ini ada hukum takdir, ada hukum birrahmah. Bahasa guru saya, hukum jaiz. Ya, kalau bahasa saya nyebutnya hukum rahmah. Ya, hukum apa namanya? Takdir rahmah. Kalau yang ini takdir luh mahfuz. Oke? Lalu safar berikut dari mana? Dari kubur, minal qabri ilal mauqif wal ma'rad. Kepada mauqif, ada mauqif, ada ma'rad. Mauqif itu hari kebangkitan, itu di bumi. Bumi diberatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu semua orang lagi cari cara supaya berpindah tempat ke padang mahsyar yang namanya ma'rad. Gimana caranya? Itu hanya bisa lewat Al-Quds. Di situ ada namanya Qubbatus Sakhr. Yang tahu itu cuma Rasulullah, karena hanya beliau yang diperjalankan dari
Qubbatus Sakhra. Maka orang cari semuanya Rasulullah. Hatta Nabi Ibrahim cari Rasulullah. Antum siapa? Kita siapa? Kita nggak akan bisa. Tapi ada satu lagi yang tahu. Al-Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi itu pewaris mutlak Rasulullah. Makanya Nabi Isa pun jadi makmum beliau. Nabi Khidir pun jadi khadam beliau. Nabi Ilyas pun jadi khadam beliau, penasehat beliau. Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam. Jadi dia pewaris siapa? Huwa warasatu Ahmad, huwa warasatu Muhammad. Chip di dalamnya itu Ahmad, Muhammad. Azaliyahnya Ahmad, mulkiyahnya, malakiyahnya Muhammad. Tapi zahirnya seorang bashar min zuriyati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bilang, jika Dajjal keluar, ana hajijum alaikum, aku masih hidup, aku jadi hujah melawan mereka, melawan Dajjal. Ana hajijun, itu kabar gembira sebenarnya. Berarti nanti ada si ana itu ada, tapi ana itu min zurriyati, dari zuriatku. Karena Nabi mengatakan, siapa yang menyakiti Fatimah menyakitiku. Berarti Fatimah dan keturunannya itu ana. Paham di situ? Mewarisi zahir dan batinnya. Berarti nanti Al-Mahdi itu adalah ana. Ana yang dimaksud Nabi itu. Cuma memang casingnya mungkin udah berganti ntar ya. Kita nggak tahu ntar gimana modelnya. Semoga kita membersamai beliau. Semoga kita nggak salah bermahdi. Karena sudah ada yang ngaku sebagai Mahdi tapi belum imam. Tadi ada Pak Imam Mahdi tadi udah pulang, nggak perlu dibayat dia. Ya, antum ini tawanya berlebihan aja ya. Mau Mahdi kok diketawain. Sudah ada ya yang ngaku jadi imam. Mahdi belum imam. Nanti tahun 2000 berapa ya, ada di angka tahun-tahun sekian akan banyak yang deklarasi dia sebagai Mahdi. Akan banyak. Karena nggak sabar dengan perkembangan ini. Ya. Ntar tenang-tenang aja ya. Antum tenang-tenang aja. Karena Al-Mahdi itu sirrullah, salah satu lakopnya. Apa lakop? Lakop artinya apa ya? Gelar. Opo. Apa artinya lakop? Gelar. Gelarnya itu adalah sirrullah, khalifatullah. Khalifah ini kan wakil Allah di muka bumi. Namanya khalifah pasti punya sir. Namanya sir bisa nggak diobrol-obrol lewat YouTube? Nggak mungkin. Mimpi-mimpinya diobrol lewat YouTube nggak mungkin. Dibunuh langsung sama Yahudi. Sampai sekarang masih hidup aja tuh. Berarti bukan dia gitu. Kalaupun iya, ya mungkin dia seorang wali. Kalau iya, tapi tunggu dulu nih, wali yang mana nih? Waliullah atau wali? Antum yang jawab ya. Jadi ketika semua umat mencari, Nabi Muhammad sedang sibuk mencari umatnya, keluarganya, ingin diberikan stempel syafaat uzma, syafaat terbesar pertama. Nama syafaatnya apa? Asy-syafaatul uzma. Itulah yang ada nanti di dalam doa azan itu. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qamah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmuda. Itu dia, maqam mahmuda itu hak dia nanti adalah asy-syafaatul uzma. Ini beda dengan kubro loh, ini uzma. Uzma di atasnya kubro. Uzma untuk para aulia, sahabat beliau, aulia-aulia di zaman beliau, dan umat akhir zaman yang berjuang bersama Al-Mahdi. Baru kemudian orang-orang beriman biasa itu dapat syafaat kubro. Kita bedakan ya, untuk membedakan kelasnya. Baru kemudian para anbiya,
dan umat-umat para anbiya. Jadi anbiya, para nabi terdahulu butuh syafaat nabi. Bahkan mereka berdoa, biar kami nggak susah-susah nyari syafaat, tolong jadikan kami umat nabi akhir zaman. Kapan antum doa begitu? Nggak pernah kan? Kenapa sekarang dikasih nggak bersyukur, malah pengen bunuh diri? Ya, maka ente nggak boleh syak, Fahrudin. Ente syak itu berbahaya. Mulai malam ini coba buang syak itu jauh-jauh. Yakini benar-benar berislam, la ilaha illallah Muhammad sudah, lu buang semua syak, lawan semua. Kan ente punya kecerdasan, punya akal yang sahih. Nggak boleh ada syak. Ya. Ini berdomba zamannya sudah. Ilmu-ilmu sudah banyak yang turun. Baik kitab yang dulu belum dicetak, sekarang dicetak semua. Maka saya berkali-kali bilang, kita sebenarnya bisa mengikuti jejak mereka, walaupun kita nggak bisa jadi mereka, mengikutinya. Mereka mujtahid, di zaman ini sebenarnya bisa ada orang jadi mujtahid. Karena persoalan sekarang lebih ribet daripada persoalan zaman. Di zaman Imam Syafi'i ada GoPay nggak? Ya, Grab itu apa namanya? OVO. Apalagi ada bank? Nggak ada. Apalagi ada dana, ada kripto, ada kredit. Apa? Pinjaman online itu haram itu. Pinjaman online itu sistemnya ribawi. Jadi sistem ribawi tradisional yang masih ada itu dipinjol. Hati-hati, aneh nggak izinin antum. Siapa yang ikut majelis aneh? Nggak boleh. Pinjaman online nggak boleh. Keluar, nggak usah. Haram tempat ini dipakai. Ya. Kalau ada, tolong dibayar secepatnya, tobat. Kalau bank saya sudah jelaskan. Ya, kalau kredit bank saya sudah jelaskan, ada hukumnya. Dan saya bukan sendiri. Saya mengikuti ulama-ulama kita yang ada di Darul Ifta, ulama-ulama kita di Al-Azhar, ulama-ulama kita di Maroko, di Tunis, dan di banyak tempat, ya. Ya, antum bolehlah berbeda di fikih. Tapi kalau saya di belakang saya ada ulama-ulama yang saya ikutin, berarti antum sedang menghujat mereka. Ya. Yang menghalalkan bank ini kan sudah sangat, nizamnya sudah jelas. Itu siapa? Darul Ifta Mesir, ulama Al-Azhar. Antum bilang aneh, sesat. Hati-hati loh, lulusan Al-Azhar bilang aneh sesat, karena bilang fatwa sama dengan ulama Al-Azhar. Berarti dia lagi ngomong apa? Ngomong ulamanya, gurunya gila atau sesat. Bener gak? Tuh, mikir dulu kalau mau berfatwa. Kalau nggak bisa fatwa, ikut fatwa orang aja, ya nggak? Itu taklid gak boleh. Ternyata dia mengharamkan sesuatu, nggak ngerti persoalannya, pakai hadis palsu. Ya. Jadi teman-teman, ini persoalan udah banyak, ya. Udah banyak yang sepakat sama kita, tapi siap-siap pasti banyak juga yang nggak sepakat sama kita. Tugas kita bukan nyari orang sepakat, orang nggak sepakat. Tugas kita menyampaikan apa yang kita yakini benar dan kita pastikan keilmuannya. Udah itu aja. Pasti nanti ada ansornya, pasti juga ada nanti a'da'nya, ada musuhnya, ada yang bantu kita. Tapi tujuan kita bukan itu. Tujuan kita intansurullah yansurkum. Itu aja. Ya, nggak apa-apa mereka benci, no problem, ya. Oke, Nabi Muhammad SAW dicari oleh semua makhluk. Semua minta syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah jadi umat terdahulu, tapi barangkali ruh kita dulu sudah pernah berputar di zaman dulu. Siapa tahu, ya, antum nih ruhnya kan siapa tahu sudah pernah berputar dulu. Kan kita ini, nah ini yang belum saya ceritakan. Gimana cara bawanya? Begini aja. Sebelum kita, ini kan di sini 6 ya. Kita tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang beliau ceritakan itu namanya alam khalqiyah. Apa arti khalqiyah? Penciptaan. Khalqiyah itu babnya kun. Dengan apa Allah berkun? Qudrah, iradah. Dah, paham? Ya. Maka ayatnya coba di akhir-akhir Yasin.
Wa innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fa. Kemampuannya mengatakan kun itu kudrah. Paham? Jadi kunnya itu iradah, fayakunnya kudrah. Ya, antum kan sering ngomong kun, tapi jadi dukun. Sering ngomong kun, terjadilah. Saya mau ini, nggak terjadi-jadi karena kudrah Allah belum Allah berikan. Ya. Sebelum itu ada fase-fase sebelum khalqiyah. Ada 2 fase. Ada namanya qadimiyah. Waduh, ribet sekali tulisannya. Hapus dong. Ya. Pakai tisu, ha. Nah ini aja. Oke. Ya. Pakai Latin aja ya. Qadimiyah. Kita sebut fase, kalau ini kita sebut alam. Tapi oleh guru-guru makrifat saya, semuanya disebut alam. Bukan qadimnya, tapi qadimiyahnya. Saya lebih hati-hati untuk hal ini, saya menyebutnya ini fase. Di sini disebut azaliyah. Nah, inilah yang lebih detail. Dalam kitab-kitab selama ini azali, qadim disamakan. Karena azali, qadim beda. Kudrah iradah itu azali. Tapi ta'alluqnya dia berhubungan dengan yang makhluk. Ya, selamat pusing. Ini namanya ahad. Ini namanya Allah. Ya. Ahmad ini tiupan dari ahad ini. Bernamalah Ahmad itu Ruhul. Kita ulang-ulang biar antum, ini peta akhirat ini. Peta makrifat, mau pulang kampung mau kemana? Pulang kampung balik gak? Di sini ada 6 tadi ya. Tanah. Terus sulbi. Terus rahim. Dunia. Terus kubur. Kiamat kan gitu. Dia satuin aja kiamat kan, kalau kiamat dipanjang lagi. Dipanjang lagi di sini. Oke, bolehlah ya. Ya mungkin kitabnya nggak muat kali, bakal beliau nyebutin segitu aja. Kalau mau pulang kampung, irji'i itu kan pulang. Irji'i, pulang kampunglah kamu. Tanah kembali kepada tanah. Wah, ruh kita kemana nih? Ternyata di sini ada gerak ruh. Ruh yang ditiupkan sebagian. Nafakhtu fihi. Ruhi itu namanya Ahmad. Ruhi itu namanya Ahmad. Paham? Bukan ahad. Ruhi itu namanya Maka salah orang mengatakan di dalam diriku ada ahad. Dia sudah mengatakan Allah menyatu dalam dirinya. Itu keliru. Nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalam jasad tanah Adam waktu di dalam rahim. Min ruhi, ruhi namanya, berarti intinya masih di azali, tapi sebagian kecil Allah berikan kepada kita. Kalau antum terkoneksi dengan ini, wali. Tapi kalau terkoneksi sama yang dibalik ini, alam carut marut, wali juga, tapi setan. Jadi inilah yang disebut ruhi itu. Ruhullah itu Ahmad. Maka ketika ada orang bilang, saya ini sama dengan Nasrani zindik, karena bilang, manusia itu ruhnya ditiupkan. Dia nggak ngerti kemana hi ada ya-nya. Dia nggak bisa membedakan khalaqtu dengan nafakhtu. 2 aja udah. Paham? Berarti separuh ruh masuk ke dalam tanah. Ketika meninggal dunia, wah, sisa lagi. Ya, ini kembali ke tanah kan? Ketika masuk pindah ke alam sini, kubur, tubuh ditinggalkan, ruhnya terus jalan. Separuhnya masih di sini. Jadi dia berkaitan itu.
kalau dibukakan mata batin kita oleh Allah, kita akan melihat hubungannya. Ada hubungannya itu. Tapi orang kemudian ditutup matanya melihat itu batinnya. Itulah yang disebut kemudian kafir, zindik, murtad, munkir, inkar, itu gara-gara itu. Karena dia tidak diperlihatkan hubungannya. Sehingga dia nggak tahu jalan pulangnya. Ini jalan pulang ini. Jadi kita kalau lagi di sini, kita di sini nggak? Bener? Sini ya? Lagi di sini kita. Nah, ruh kita harus tahu jalan pulang. Pulang ke induk ruhnya. Maka disebut Ahmad Umur Ruh. Abah Ruh Muhammad. Istilah aja. Bukan berarti ini bapak emak terus nikah, bukan. Ini istilah aja induk. Seperti Ummul Kitab, emang ada Pak Abul Kitab? Ada nggak Abul Kitab? Ummul Kitab apa? Al-Fatihah. Jadi orang kalau nggak ngerti bahasa Arab dikira kita ini ngawinin ruh. Ruh mah nggak butuh kawin. Yang kawin tuh antum tuh gitu. Ini namanya nih apa? Umur. Kita harus balik. Kangen pulang kampung nggak kalau ada emak kita? Kenapa kita pengen pulang? Kita pengen dipeluk walaupun udah gede-gede gini. Masih hidup nggak ibunya? Pengen nggak dipeluk sama ibu? Seneng banget. Ali masih hidup. Kita merindukan pulang ke tubuh jasmani. Ibu kita kan kita dari perutnya. Ya. Terus kenapa antum tidak merindukan kembali ke umur ruh? Bisa-bisa di atas karpet duduknya. Dari tadi nahan-nahan terus kayak gitu. Ya, gimana? Udah ada yang jelasin begini sebelumnya? Sesat nggak aneh begini nih? Ada nggak ayat yang aneh langgar ketika menjelaskan ini? Ada. Baik. Jadi Ahmad itu hembusannya bisa separuh sama kita, separuh sama beliau. Mesti dipegang oleh ibunya. Sama kita ini dilepas sama ibu kita, tapi pikiran kita masih sama dia gitu. Kira-kira begitulah ilustrasinya. Ribet nggak? Makanya antum memorinya pasti memori makanan terenak, makanan buatan mak kita. Walaupun kelebihan garamnya. Bener ya? Nah, inilah ilustrasinya. Inilah umur ruh. Namanya